Kehebohan kini sedang terjadi di publik, di mana Natalie Hoschar memutuskan untuk melepas hijabnya. Belum selesai netizen terhenyak akan keputusan Natalie tersebut. Kini netizen kembali harus terkejut karena tiba-tiba harus melihat postingan dari Putri Delina yang diduga melakukan sindiran keras yang ditujukan untuk Natalie Hoschar pasca melepas hijab. Lalu, seperti apa postingan Putri Delina yang diduga menyindir Natalie Hoschar? Dan yang membuat dugaan netizen semakin kuat bahwa Putri Delina diduga sedang menyindir Natalie, di mana postingan tersebut direspon oleh adik Natalie. Lalu seperti apa sindiran antara Putri Delina dengan adik dari Natalie? Lalu seperti apa Umi Pipik, Astrid Kuya, dan Oma Hetty terkait keputusan yang diambil oleh ibu dari Atzam itu dengan melepas hijabnya? Dan seperti apa pula sindiran Putri Delina yang dibalas menohok oleh Nadia Hoschar? Sementara itu, sebelum kehebohan Natalie yang melepas hijab, beberapa waktu ke belakang, ibu satu orang anak ini pun juga sempat menuding mantan suaminya Sule sebagai ayah yang lebih mementingkan pekerjaan daripada Atzam anaknya yang saat itu sedang terbaring lemah di rumah sakit. Mendapati komentar tersebut, hati Sule sepertinya tidak bisa terima karena disebut lebih memilih pekerjaan ketimbang anak. Terlebih lagi, menurut Sule, Natalie lah yang menutup komunikasinya dengan sang anak. Lantas, seperti apakah kejadian sebenarnya menurut Sule? Dan seperti apa pula jawaban Natalie terkait komunikasinya yang dianggap buruk dengan sang mantan suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehebohan Natalie yang melepas hijab tentu memancing rasa kaget warganet di sosial media. Ia memutuskan untuk melepas hijab dan mengunggah video singkat. Ibu dari Atzam itu pun seperti mengawali kehidupan baru dengan penampilannya yang juga baru. Tak sampai di situ, warganet kembali dibuat heboh ketika melihat postingan Putri Delina yang diduga sedang menyindir Natalie yang baru saja memutuskan untuk melepas hijabnya. Dalam postingannya di sosial media, warganet menduga jika tulisan Putri ditujukan untuk mantan istri ayahnya itu. Kalian harus percaya sama kata-kata waktu yang akan menjawab semuanya. Lantas, benarkah postingan tersebut merupakan sindiran untuk Natalie Hoschar? Terkait postingan Putri Delina di sosial media, adik Natalie yaitu Nadia Hoschar pun berkomentar. Dengan akun media sosialnya, Nadia pun menulis demikian. Dan kalian harus percaya waktu yang akan menjawab sifat asli yang sebenarnya. Tapi sayangnya, tulisan Nadia itu pun ditanggapi sinis oleh warganet yang beranggapan jika Nadia merasa sebagai pihak yang disindir oleh Putri yang sama sekali tak memention siapapun. Tidak cukup sampai di situ, Nadia pun kembali menuliskan sebuah kalimat yang sepertinya ditujukan untuk Putri Delina. Di depan baik, di belakang diomongin. Jahat banget. Jadi diri sendiri kek. Jangan jadi muka dua terus. Karena kamu juga kan jadi begini. Ya, sebagai adik, wajar rasanya jika Nadia membela sang kakak yang kini berjuang keras untuk kehidupannya itu.
Dalam fotonya bersama sang adik dengan penampilan barunya tanpa mengenakan hijab, Natalie pun sempat meminta maaf karena sudah membuat kecewa adik yang dipanggilnya dengan sebutan Uti itu. Permintaan maaf Natalie pun dibalas Nadia dengan kalimat, "Gak apa-apa kak, Allah tetap jaga kakak." Sebelumnya, dikabarkan bahwa Putri Delina dengan Natalie pernah terlibat perang dingin. Namun, keduanya membantah jika hubungan mereka kurang akur. Terbukti beberapa waktu yang lalu, Putri Delina datang ke acara ulang tahun Azam. Bahkan, Natalie dan Putri Delina juga sepakat bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Kalau untuk komunikasi, baik-baik aja sih. Putri di sini niatan memang buat adik Putri juga kan di sini. Jadi bukan karena mau menepis komenan apapun. Kadang Putri suka komunikasi karena nanya dari Azam. Ada pesan dari ayah? Ada, tadi ayah cuma titip pesan buat dari Azam yang pastinya semuanya kangen, terutama dari ayah juga. Cuman disayangkan ayah nggak bisa hadir. Ya itu kan netizen. Netizen kan nggak tahu yang asli sebenarnya kayak gimana. Meski keputusan Natalie untuk melepas hijab mendapatkan dukungan dari sang adik, komentar lain datang dari keluarga terdekatnya, yaitu Hetty Elizabeth sang oma dan juga Astrid tantenya yang sepertinya masih mempertanyakan alasan dibalik keputusan yang diambil Natalie itu. Lantas benarkah keputusan membuka hijab dipicu karena permasalahan yang silih berganti yang sepertinya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Natalie Holscher? Kalau buat saya no comment. Itu kuncinya di Natalia sendiri. Jawabannya bukan di kita sebagai orang tua, sebagai nenek ya. Saya nggak komentar apa-apa. Itu yang terbaik buat dia. Dia kan bisa menilai sendiri lah. Perjalanan hijabku tuh juga nggak mudah. Aku pakai itu dari Nino usia 1 tahun. Sampai detik ini aku nggak pernah melepaskan hijabku. Banyak loh sebenarnya. Kadang ada beberapa teman yang juga tiba-tiba memakai hijab. Ada yang ini. Kadang aku suka bertanya, apakah kamu memakai hijab dari hati kamu? Nggak ada kaitannya itu. Kalau saya bilang ya it's time, udah waktunya, kita nggak tahu. Emang harus begitu, mau diapain. Ibarat kata badai apapun dia anggap aja lah, udah badai pasti berlalu lah. Jadi menurut saya dia buka hijab, dia fine-fine aja kok. Makanya tadi saya ulangi, itu kuncinya di Natalia semua. Sementara itu, berbeda dengan beberapa keluarga terdekat lainnya, keputusan Natalie untuk membuka hijab ternyata sudah diketahui lebih dulu oleh Umi Pipik. Istri mendiang UJ ini pun mengaku mendukung apapun keputusan yang diambil ibu dari Azam itu. Benarkah meski mendukung, sempat ada rasa kecewa dari Umi Pipik ketika mendapati keputusan Natalie yang sepertinya sudah tidak istiqomah dengan melepas hijabnya. Izin ya, siang itu memang izin ke saya karena memang harusnya kan Natalie datang acara ini. Siangnya hanya izin, nggak bisa datang, takut ngecewain Umi. Natalie mau buka hijab. Ya saya tanya kenapa, apa masalahnya. Ya akhirnya saya berusaha dengan Iris untuk menemui, untuk bicara. Tapi kan saya nggak bisa kasih hidayah, saya hanya bisa menemaninya. Apapun yang kondisinya Natalie, saya sebagai saudara dia sampai hari kiamat hanya bisa menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Loh, kenapa saya harus kecewa? Namanya manusia itu kan, saya aja belum dijamin Mbak masuk surga, saya juga punya dosa gitu. Semua manusia punya dosa gitu. Apa yang harus kita kecewa? Allah aja nggak pernah kecewa dengan hambanya. Kalian hari ini sholat, besok kalian nggak sholat, Allah kecewa nggak kira-kira? Enggak lah. Allah mah nggak akan pernah kecewa.
Allah mah masih nganggap kalian, hai orang-orang beriman, masih dikasih nafas, masih dikasih rejeki, ya kan, masih dikasih rejeki. Allah mah masih tetap ngebuka. Malam ini kita maksiat, besok pagi Allah masih nunggu siapa hambanya yang mau bertobat. Jauh sebelum permasalahan Natalie yang melepaskan hijab, beberapa waktu ke belakang, ibu satu orang anak ini pun juga sempat menuding mantan suaminya Sule sebagai ayah yang lebih mementingkan pekerjaan daripada anaknya. Lantas, bagaimana Sule menjawabnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sementara itu, sebelum kehebohan Natalie melepas hijab, beberapa waktu ke belakang, ibu satu orang anak ini pun sempat menuding mantan suaminya Sule sebagai ayah yang lebih mementingkan pekerjaan daripada anaknya yang pada saat itu sedang terbaring lemah di rumah sakit. Ya, hati Natalie sebagai seorang ibu saat itu sedang rapuh, di mana Azam terbaring lemah di rumah sakit. Diduga mengalami step alias kejang-kejang yang biasanya terjadi pada anak di umur 6 bulan sampai 5 tahun. Dan saat tengah dilanda panik, ia pun mencoba untuk menghubungi mantan suaminya yang juga ayah dari anaknya itu. Namun, Natalie pun malah mendapatkan jawaban seperti Sule mengacukan anaknya dan lebih memilih pekerjaannya. Mendapat komentar dari Natalie, sepertinya Sule pun tidak bisa menerima karena ia dinilai dikatakan lebih memilih pekerjaan ketimbang anaknya. Terlebih lagi, menurutnya Natalie lah yang sepertinya menutup komunikasinya dengan sang anak. Lantas, seperti apa kejadian sebenarnya menurut versi Sule? Komunikasi sih nggak ada. Kalau misalkan dia mau ngasih tahu Azam, dia video call, angkat kan gitu. Kadang-kadang aku video call, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak kan gitu. Jadi enggak. Aku sih berharap bahwa kalau misalkan Azam lagi di rumah, dianya kerja, aku sih berharap dia kasih tahu dan saya kan bisa ke sana. Itu nggak apa-apa kok gitu. Jadi kalau dibilang kita komunikasi itu ya kurang sih menurut aku. Kalau di story Natalie, di story Natalie itu Sabtu. Itu hari Sabtu. Nah, kalau hari yang pertama itu nggak ada story. Hari yang pertama pas dia masuk ke rumah sakit, aku datang siang, dia kan jam 9 pagi kan telepon video call. Oh, Azam sakit. Oh ya udah, aku masih ngantuk, baru tidur banget. Aku tuh baru tidur banget. Ya udah, habis itu ada kerjaan dulu. Habis sholat Jumat langsung ke sana. Gitu. Dan aku tetap ke sana. Walaupun ya di sana dia bilang ya kalau misalkan habis Jumatan nggak usah ke sana. Tapi aku tetap ke sana, toh anak aku yang sakit kok gitu. Kemarin aku 2 kali ke rumah sakit itu, bukan 1 kali yang ada di story dia. Awal pertama datang, terus ya pertama pas dia masuk ke rumah sakit. Loh iya. Ya, yang beredar berita gimana? Emang aku nggak karena aku juga baca itu kalau saya tidak peduli dengan anak, tidak datang ke rumah sakit, lebih memilih pekerjaan. Aku habis Jumatan langsung ke sana kok, ketemu kok, langsung bahkan Azam juga langsung lihat, Azam nangis. Itu kurang lebih ada sejam atau 35 menitan lah. Habis itu udah, karena Azamnya nangis terus dia perlu istirahat, akhirnya aku pamit. Udah, besoknya karena aku udah niat kok, aku mau datang sering ke rumah sakit sebelum dia keluar rumah sakit, karena aku juga harus ngurusin biaya dan yang lain-lainnya. Nah, besoknya aku datang lagi.
Nah mungkin karena ya aku datang yang kedua kali, mungkin pas ada di medianya itu disangkanya aku hari yang kedua. Aku dari hari yang pertama. Menjawab tudingan mantan suaminya yang mengatakan jika ia membuat Sule sulit untuk berkomunikasi dengan anaknya Azam, Natalie pun membantah keras tudingan tersebut. Bahkan Natalie mengatakan jika dirinya terbuka 24 jam untuk Sule apabila ingin berkomunikasi dengan buah hatinya Azam. Kemarin itu katanya komunikasi kurang baik. Nih aku spill sedikit. Nih. Ada ini perkembangannya Azam, foto-fotonya Azam nih. Aku kirim foto-fotonya Azam. Tuh, Azam lagi foto-foto, aku kirim ke ayahnya. Tuh. Ya. Ini aku kirim ke ayahnya. Terus ada lagi yang ini transfer bulanan. Nih bulanannya Azam, aku bilang makasih ayah Azam, komunikasinya sangat-sangat baik. Terus ada lagi ini, kamu kemana hari ini? Azam udah jalan ya, maaf ya tadi dadakan datang, makasih udah dibolehin main. Sama-sama, tuh balasnya gitu. Ini lagi tiduran nih sama Azam, terus lagi scroll TikTok. Bapaknya lagi live TikTok kan. Nah terus aku langsung fotoin, nih Azam lagi nontonin ayahnya nih, tuh lagi nontonin ayahnya live. Aku langsung bilang gitu, tuh nih anaknya lagi nontonin kamu tuh, nggak kedip-kedip, nggak dibalas ya. Jadi komunikasinya sebenarnya baik-baik saja. Sementara aksi saling melempar bola yang agaknya dilakukan baik dari pihak Sule maupun Natalie ternyata memancing komentar dari Hetty Elizabeth, Oma Natalie. Lantas benarkah Oma Hetty pun sudah mengetahui hal itu? Dan bahkan menurutnya hal ini sudah lama terjadi. Yang Natalie bilang itu benar. Berarti nggak susah ya Oma menunjukkan komunikasi sama Sule sendiri? Cuman ya akhirnya Natalie pikir ya udahlah, sulit ya, mungkin ke kesibukan atau apalah namanya ya, haknya dia. Di lain sisi, pemuka agama pun memberikan tanggapan terkait keputusan Natalie untuk membuka hijab. Lantas, seperti apa tanggapan pemuka agama dengan keputusan Natalie tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Di lain sisi, pemuka agama pun memberikan tanggapan terkait keputusan Natalie untuk membuka hijab. Lantas seperti apa tanggapan dari pemuka agama dengan keputusan Natalie melepas hijabnya? Seperti apa saran dari pemuka agama untuk Natalie? Berhijab ya atau berniqab di dalam syariat Islam adalah suatu hal kewajiban bagi setiap muslimah. Justru ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi sebuah ujian, entah itu dari mana datangnya atau mungkin dari seseorang ya, ini apalagi dengan mantan suami atau hal siapapun itu, kembalikan kepada Allah dengan rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dan bermuhasabah diri. Ada apa ini semua? Pasti di balik itu semua ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Demikian pemirsa,
kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.